tentang pelanggaran etika dalam bermedia sosial, tentunya etika pengguna internet dalam kehidupan sehari-hari. A. Pengertian etika. Etika adalah suatu nilai, norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman yang berperilaku bagi seseorang yang di dalam masyarakat terkait dengan baik dan buruk. Nah, etika yang bermedia sosial dia merujuk pada aturan atau pada prinsip moral mengatur perilaku pengguna internet yang berinteraksi di platform digital seperti media sosial. Etika dalam penggunaan internet sangat penting karena etika dalam pengguna internet menjadi bagian yang integral bagi kehidupan sosial modern. Nah, penggunaan internet yang beretika memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi, berbagai informasi, dan berinteraksi dengan cara yang positif dan bertanggung jawab. Pelanggaran etika yang seringkali terjadi di seseorang melakukan tindakan yang melanggar tentang integritas, kejujuran, tanggung jawab, atau penghormatan terhadap hak orang lain. Contohnya, termasuk penyebaran informasi yang palsu, penipuan, pelanggaran privasi, atau tindakan yang merugikan orang lain secara bermedia sosial di antara kita. B. Pengertian media sosial. Media sosial adalah platform yang sasaran berbasis internet yang memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi, berbagi informasi, berinteraksi, membangun hubungan secara virtual. Media sosial biasanya berbentuk aplikasi atau situs web yang memungkinkan pengguna membuat, membagikan, atau bertukar konten seperti teks, gambar, video, dan audio secara real time. Contoh media sosial yang umum digunakan sebagai berikut. Pertama itu Facebook. Facebook adalah platform jejaring sosial memungkinkan pengguna internet yang terhubung dengan teman, keluarga, dan koleganya. Yang kedua itu Instagram. Instagram adalah platform berbagi foto video yang populer untuk membagi momen personal di konten visual. Yang ketiga itu Twitter, adalah platform microblogging yang memungkinkan pengguna berbagi pesan singkat dan terlibat dalam diskusi. Yang keempat itu WhatsApp, adalah aplikasi yang pesan instan memungkinkan pengguna untuk mengirimkan teks, foto, atau gambar, video atau audio, dan dokumen secara gratis melalui internet tersebut. Yang berikut TikTok, adalah platform berbagi video pendek yang populer untuk konten yang kreatif dan hiburan. Yang berikut YouTube. YouTube adalah platform berbagi video yang memungkinkan pengguna untuk menonton dan berbagi video yang gender. C. Pertumbuhan media sosial. Pertumbuhan media sosial adalah kini dikarenakan sebagai semua orang bisa seperti memiliki media sosialnya sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran yang dibutuhkan modal yang besar dan tenaga yang kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media.
Pengguna media sosial dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan maupun gambar, video gratis, dan berbagai konten lainnya. Manusia bisa yang saling berbagi ide seperti bekerja sama dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi. Berpikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman yang baik, menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas. Intinya, menggunakan media sosial menjadikan kita sebagai diri sendiri. Selain kecepatan informasi dan diakses dalam hitungan detik. Menjadi diri sendiri dalam media sosial adalah alasan yang mengapa untuk bisa menggunakan media sosial untuk berkembang. D. Kasus yang terjadi dalam media sosial. Yang pertama itu marak informasi hoax yang sering terjadi. Nah, informasi bohong sangat mudah untuk disebarkan dan diperdaya bagi para pengguna internet. Alasannya adalah mendasar dari mudahnya informasi yang beredar, yaitu tidak adanya filter informasi dari pengguna internet, baik itu pengguna WhatsApp maupun sosial media. Yang kedua itu masalah keluarga yang diakibatkan dalam media sosial adalah salah satu media yang dimanfaatkan untuk berkomunikasi dengan teman, kerabat, ataupun orang baru yang belum dikenal. Selain itu, hal positif yang bisa didapatkan melalui sosial media. Terdapat juga banyak hal yang negatif yang bisa kita dapatkan melalui media tersebut. Yang ketiga itu maraknya akun palsu dengan mengatasnamakan orang lain. Dengan adanya kebebasan dalam perbuatan akun pengguna dan dalam internet, khususnya sosial media, banyak yang sering terjadi kasus pemalsuan akun dengan motif penipuan. Baik, saya akan memberikan salah satu contoh yang sering terjadi, yakni yang pertama itu cyberbullying. Seseorang yang sembarit mendapatkan komentar yang negatif dalam mengalami tekanan mental. Yang kedua adalah hoax dan misinformasi. Berita palsu tentang kesehatan yang membuat orang lain menggunakan metode pengobatan berbahaya. Yang ketiga adalah penetasan akun. Influencer terkena hacking dan akunnya digunakan untuk penipuan. Yang keempat, cancel culture. Publik yang menyerukan berikut produk seseorang influencer karena dianggap sebagai melontarkan opini sensitif. Yang kelima, pelanggaran privasi. Kasus yang terjadi di sekitar kita isu doing yang memargetkan individu tertentu. Yang keenam, itu penipuan online. Nah, seseorang tertipu membeli barang yang tidak pernah dikirimkan oleh nama tersebut. Etika dalam menggunakan media sosial. Dalam menggunakan jejaring sosial, kita diberi kebebasan berbagi informasi atau berkomunikasi dengan orang lain. Siapa saja. Kebiasaan ini bukan berarti tidak ada beretika yang membatasi mana yang boleh atau mana yang tidak boleh. Ada baiknya kita mengenal bagaimana etika yang harus diperhatikan dalam menggunakan jejaring media sosial. Yang pertama, 1. Etika dalam berkomunikasi. Dalam etika berkomunikasi, melakukan komunikasi antara sesama
pada situs jejaring sosial. Biasanya kita melupakan etika dalam berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, hindari penyebaran sara atau pornografi. Ada baiknya kita tidak menyebarkan informasi yang berhubungan dengan sara atau suku, agama dan ras, dan kasus pornografi di jaring media sosial kita. Yang ketiga, cross-check kebenaran berita. Berita yang menjelekan orang lain sangat sering kita jumpai di jejaring sosial. Hal ini tersebut kadang bertujuan untuk menjatuhkan nama pesaing dengan berita-berita yang direkayasa. Yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Saat menyebarkan informasi baik itu berupa tulisan, foto atau video milik orang lain, atau baiknya kita mencantumkan sumber informasi sebagai bentuk penghargaan bentuk hasil karya seseorang. Yang kelima, jangan terlalu menyebarkan informasi pribadi kita sendiri. Dalam menggunakan jejaring media sosial, ada baiknya kita sebagai pengguna harus bijak dalam menginformasikan privasi dalam kehidupan pribadi. Misalnya mengenai keuangan, hubungan, percintaan, tentang kehidupan berkeluarga, tentang kejengkelan dengan seseorang, nomor telepon, alamat rumah, atau keberadaan. F. Pentingnya etika dalam bermedia sosial. Etika adalah hal yang penting dalam bersosial media. Sosial media sendiri mencakup luas atau global, atau bisa dibilang media sosial merupakan ruang yang publik. Maka sosial media kita akan dipertemukan dengan berbagai orang dan karakter, mulai dari rasa, ras, suku, agama, umur yang beragam. Oleh karena itu, di sini adalah peran penting etika dalam bermedia sosial, yaitu sebagai pedoman, batasan atau aturan kita dalam melakukan interaksi dengan orang lain atau menyebarkan informasi agar tidak mengganggu, merugikan, dan membuat marah orang lain. Adanya etika bersosial media itu karena supaya nantinya para pengguna merasa nyaman, aman, dan senang ketika menggunakan media sosial. Baik, di sini akan memberikan kesimpulan dari materi saya. Dengan adanya media sosial sangat memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain tanpa memikirkan tempat dan waktu. Dan di dalam media sosial kita diberi kebebasan mulai dari berbagi informasi, kebebasan, dan berbagai informasi lainnya, menyampaikan pendapat ataupun berkomunikasi dengan orang. Namun saat menggunakan media sosial kita harus perhatikan etika yang ada. Kita harus bijak dalam beretika dalam bermedia sosial agar tercipta dan ternyaman, ketenangan, serta supaya sosial media kita memberikan dampak yang positif bagi orang lain. Bye-bye.